look orang kaya ini Beb dibikin pakai makeup yang murah meriah muntah. Siapa yang pengen kemarin minta clean makeup look? Nah ini clean makeup yang versi gue ya Beb. Semoga lu suka karena ini pakai produk-produk yang murah tapi cakep kan? Kelihatan kayak produk lumayan kan? Kita mulai. Hai, aku Pau, profesional makeup artist yang punya banyak jalan pintas. Hai Beb, gimana kabarnya? Nah, gue mau ngomongin dulu apa itu clean makeup ya, biar kita tuh ngerti konsepnya tuh, biar kita berdua ini tuh sejalan gitu Beb. ya gue cerita dulu. Waktu itu Beb, gue tuh sempat bikin no makeup look. Hasil makeupnya gue upload di IGS. Terus gue nanya, ini udah sesuai ekspektasi kalian belum? Ini udah no makeup look belum? Banyak yang jawab, belum. Terus gue bingung, perasaan udah deh, ini belumnya dari mana? Bis itu gue tanya lagi lah, tolong kirimin fotonya yang lu maksud no makeup look tuh gimana. Jeder, mereka ngirimin yang bener-bener full makeup. Nah dari situ gue ngambil kesimpulan kalau persepsi orang, ekspektasi orang terhadap suatu konsep makeup itu tuh bisa sebeda itu, bisa sebermacam-macam itu. Jadi ini gue mau menerangkan dulu clean makeup versi gue ya Beb. Jadi menurut pengamatan gue, kalau clean makeup itu adalah no makeup look yang kayak gini, tapi ini edisi lebih di kelihatan lagi. Jadi kalau no makeup look itu tuh goalsnya adalah tidak kelihatan bermakeup. Nah kalau clean makeup itu dia tuh senatural itu, hampir kayak no makeup look tapi masih kelihatan pakai makeup begitu. Jadi hari ini gue akan membuat clean makeup look versi gue, tentu saja dengan barang-barang yang murah. Jadi biasanya clean makeup look itu bikin look lu kelihatan kayak orang kaya. Jadi konsepnya adalah menggunakan produk murah tapi bisa terlihat kaya. Gitulah ya. Kita mulai dari skin prep dulu. Base-nya yang pertama adalah seperti biasa yang air dulu, tapi karena maunya termurah jadi ini gue pakai air mawarnya punya Teratu Beb. Pertama itu yang penting adalah air yang disemprot. Menurut gue tips gue, karena biar next skincare yang lu pakai itu bisa lebih menyerap gitu. Semprotannya kayak diludahin. Biasanya gue agak banyak gitu Beb. Biar apa? Biar yang muka gue tadi kering tuh bisa basah lagi. Kita nunggu nyerep dulu. Setelah nyerep nih, setelah dipegang tuh rasanya kesat, kita lanjut ke moisturizer tapi yang gel. Karena kulit gue tuh kombinasi berminyak tapi lebih ke berminyak. Ini gue pakai ini Emina Water Barrier Balancing Gel. Kebalik mulu ya gue ya. Nah yang ini yang kayak gini ya. Lu bisa pakai moisturizer apapun. Kalau kulitnya oily atau kombi oily, lu pakainya yang bentuknya gel. Kalau kulit lu tuh tipenya ya kering, lu bisa pakai moisturizer yang bentuknya krim gitu Beb. Tapi itu tadi ya, dipakein air dulu. Tips gue, saran gue begitu. Terus kita ratakan. Oh iya, kalau lu pengen tahu lebih lanjut soal skin prep, Gue pakainya apa ya bagusnya? Kulit gue kayak gini, bagusnya gimana ya? Gue cuman punya ini, bagaimana ya? tuh tonton ya Beb, ada di pojokan atas. Nah lu tonton ya Beb, gue udah menjelaskan dengan sangat detail. Gue rangkum itu yang pernah gue posting soal skin prep dari yang cuman pakai air putih aja, ada di situ. Ini udah masuk si gelnya. Kalau gel tuh nyerapnya cepet banget BTW. Kalau udah, ciri-cirinya tuh dia kayak lengket gitu Beb. Walaupun gak terlalu lengket tapi udah lengket gitulah ya. Kita lanjut ke sunscreen. Sunscreennya ini karena kemarin gue sempat ngecek harganya 20 ribuan Beb. Dan ini cocok untuk kulit gue yang oily. Cara pakainya biar cepet Beb, pakai satu jari dulu. Tadi gue udah pakai satu jari. Abis itu lu ratain. Jerawat gue matang banget nih yang ini nih Beb. Gue lagi lupa di silent. Terus lanjut ke jari selanjutnya Beb. Jadi kayak pelan gitu, biar lebih cepet nyerapnya Beb. Kalau langsung plak biasanya lama. Nih dikasih lagi. Terus lu ratain dan bener-bener nunggu nyerap baru kita lanjut. Skin prepnya belum kelar, gue lupa pakai primer. Ini sih sebenarnya optional. Gue selalu bilang kalau primer sama setting spray itu tujuannya adalah membantu makeup lu supaya lebih awet. Jadi bukan kunci. Lu kalau misal tanpa primer tapi skin prep lu, terus cushion atau foundation lu dan bedak lu itu saling cocok, itu nggak dipakai tuh nggak apa-apa Beb. Tapi kalau lu ngerasa pengen pakai primer biar lebih awet lagi, nah primernya gue pakai Pixi ini yang murah ya. Anyway dia ada yang glow kalau lu kulitnya kering, crusty, cokrek. Apa sih cokrek? Lu bisa pakai yang glow. Soalnya gue waktu itu cobain glow ke orang pas waktu gue ada di bootnya Pixi, ke ibu-ibu gitu. Ibu-ibu baik deh Beb. Ibu kalau nonton saya tiba-tiba, halo Bu. Nah ini
si yang glow itu tuh bagus banget juga untuk kulit yang kering, hasilnya rapih banget juga pas ditempelin make up. Jadi untuk lo yang berminyak, lo kalau mau pakai primer itu yang matte, kalau lo kering lo pakai primernya yang glow ya. Dan gak perlu tebel-tebel kayak pakai moisturizer beb, primer tuh beb. Kalau lo udah pakai primer, pastiin pas lo giniin tuh dia nggak peeling. Kalau peeling berarti nggak cocok dia beb. Kalau nggak peeling berarti lo bisa lanjut. Kalau peeling mau nggak mau harus diulangin karena nggak cocok. Kalau udah peeling itu nanti makeup lo nggak bakal tahan lama. Bakal dia ada yang mustahil di dunia ini ya kan. Mama gigit nih. Kalau udah peeling berarti nextnya jangan dipakai dengan inian yang sama, kombinasi yang sama gitu beb nextnya gitu. Kita lanjut ke base makeup beneran nih. Oke, kita ke base makeup ya sayangku. Base makeupnya gue akan pakai concealer semuka-muka. Nih yang akan gue pakai True to Skin, gue pakainya shades waffle. Sebenarnya gue pakai croissant, cuman gue lupa naruhnya. Ketemu yang waffle. Semoga nyambung dah ya. Kenapa mau pakai concealer semuka-muka, nggak pakai foundation aja? Kebetulan saya belum menemukan foundation atau cushion yang harganya murah meriah muntah tapi udah bisa nutupin segalanya dan bagus banget, itu belum ketemu gitu biar yang bener-bener nutup banget gitu ya kan. Gue punya banyak ini, jadi gue memutuskan pakai concealer aja semuka-muka. Tapi kenapa gue pakainya True to Skin? Jadi kalau lo mau pakai concealer semuka-muka tapi lo pengennya itu natural, berarti lo pilih yang medium coverage yang bisa di build up. Nah si True to Skin itu medium coverage beb. Medium coverage tuh maksudnya tuh apa ya Pau? Daya tutupnya tuh nggak nutup banget gitu beb. Medium coverage itu tuh jadinya nanti tidak keki begitu, tidak tebel. Nah kita mulai ya. Jadi pertama nih bagian sini, bagian bawah mata, tapi nggak perlu deket banget sama mata. Habis itu pasti bagian pipi kan. Pipi gue banyak yang mau ditutup nih beb. Jadi lu bayangkan muka lu tuh ada 4 part. Kenapa gitu Pau? Lu pakainya base makeup tuh per part. Kalau semuanya lu taruh baru lu blend, bisa kayak dia mengering duluan terus di blend jadi susah. Jadi per part. Lagi fresh di blend gitu beb maksudnya. Punten ini kak, spons saya lagi pakai yang mahal. Gue pakai sponsnya Volare, tapi lu bisa pakai spons apapun yang lu suka ya. Ini tinggal lu tap-tap aja buat ngeratainnya. Udah kayak pakai apa sih beb? Cushion atau foundation gitulah. Nah kenapa gue gak taruh dia mepet ke mata? Karena gini, kalau lu mepet ke mata pas waktu di blend dia akan ngumpul banyak banget di sini, di bener-bener bawahnya bola mata. Kalau dia ngumpul di situ nanti rawan crack gitu. Jadi gak usah banyak-banyak di pas bawah bola mata banget. Lagian nanti juga mau dikasih eyeshadow juga beb. Tuh hasilnya bagus kan, udah kayak pakai foundation atau cushion kan. Kita lanjut part selanjutnya, pipi satunya. Ternyata yang waffle cocok juga nih sama gue nih. Kita tap-tap. Dan lanjutnya nada. Sisanya bisa lu bawa ke hidung. Jadi hidungnya tuh tipis aja beb. Biar pas waktu luntur gak terlalu kelihatan luntur gitu. Karena tipis banget. Saking tipisnya lunturnya menghilang gitu. Abis itu kalau ada sisa lagi bagian sini dan bagian kumis. Terus kita ke jidat, tap-tap juga. Kelopak mata juga sisa dari puff yang di jidat. Nah ini juga sisa dari puff yang di jidat. Tapi kalau lu banyak kemerahan, banyak bekas jerawat gini, lu bisa tambahin sendiri di bagian dagunya ya. Oh ternyata yang waffle agak terlalu terang untuk kubet. Nah kalau semuka-muka udah, tapi masih ada bagian yang ingin ditutupi. Contohnya gua tuh ini, terus si jerawat gua yang lagi meletak itu. Nah kita pakai lagi concealernya beb, tapi pakai kuas. Tapi kalau kuas nanti mahal Pau kuasnya. Iya juga sih, kalau kuas murah beda sih bener rasanya. Jadi pakai apa? Pakai tangan aja, pakai jari ya. Diambil tadi gue taruh di tangan biar sedikit aja beb. Habis itu kita tap-tapin. Hello saya Olina Nah ini kalau lu udah taruh beb, ngek gitu ya, itu yang lu blend tuh si pinggir-pinggir ya beb. Jadi nanti nutup. Kalau di tempat yang lu tutup lu tap-tap terus nanti nggak jadi nutup gitu tuh, nutup kan. Terus yang ini beneran gue kesulitan pakai tangan karena tempatnya di situ ada bagian yang tangan gue kegedean gitu beb. Tapi gue masih akan terus berusaha ya. Ya hasilnya gitu, nggak nutup-nutup banget karena sulit, tangannya nggak nyampe. Udah lah ya, kita lanjut lagi kemana? Yang itu, yang cair-cair sekarang ya. Blush on sama kontur cair ya. Oke, kita akan mewarnai dengan cairan. Pertama blush on dulu, gue mau pakai punyanya Pixi. Yang ini. Nanti gue pakainya tangan, terus di tap-tap aja. Aduh, warnanya kurang nyentreng ya beb. Di kamera kagak ketangkap ini.
Bagaimana ini? Kurang jender. Gue harus pakai kuas Beb kalau kayak gini caranya. Nih kuasnya pakai muak yang ini. Kita ambil terus dipakein. Gitu Beb. Terkadang tuh ada beberapa produk yang lo nggak bisa pakai jari, emang harus pakai tools gitu. Kalau misal kuas kemahalan, lu bisa pakai beauty blender Beb. Beauty blender yang ini nih. Nah, yang kayak telur itu lu bisa pakai itu, tapi dibasahin dulu, dilembapin dulu. Beauty blender yang lembab tuh yang gimana nih, Pau? Yang kalau misalkan lu peres dia udah nggak netes air, nah kayak gitu. Jadi bukan yang basah kuyup gitu, bukan ya. Kalau nggak dilembapin bisa nggak? Bisanya keset Beb kalau nggak dilembapin. Ini gue satunya dulu ya. Oh iya Beb, lu kalau misalkan bingung soal blush, Warna yang cocok buat gue apa? Gue placementnya harusnya di mana? Taruh blush onnya tuh harusnya gimana? gue udah bikin satu video khusus untuk blush on. Lu taruh. Lu tonton di sini ya. Nah di situ tuh. Oke, ini blush on udah, kita ke bronzer. Biar hemat kuas yang tadi, tinggal dibersihin pakai tisu aja, tisu. Nah, ini bronzer terbaik yang murah meriah muntah, Beb. Bohong. Yang bener. Sumpah ini soalnya di blend bagus banget, gampang gitu ya. Terus warnanya juga oke. Habis itu dia tuh nggak ngerusak complexion gitu, Beb. Jadi ya pakai ini aja ya daripada mahal-mahal untuk urusan bronzer. Ambil pakai kuas. Begitu, seperti biasa taruhnya di atas kuping ke arah mulut, berhenti di mata. Aku tidak mencintaimu. Kau berbohong. Habis itu yang bawah juga. Aku tidak bohong. Habis itu bagian sini. Kalau lu kebuka si topinya, topi. Rambutnya kebuka, lu bisa taruh kayak gini. Oke, habis itu di blend. Harusnya sih bisa langsung pakai ini, kayak gue ngambil kebanyakan Beb. Jadi harus tetap di blend pakai spons ini, pakai spons yang tadi gue pakai ya. Tinggal lo tap aja Beb. Sorry ya kalau suaranya naik turun, kadang kenceng, kadang enggak. Soalnya ini mic-nya kalau di depan muka gue, pas gue nengok nggak kedengeran. Tuh, arahnya sini soalnya nggak kedengeran. Jadi, biarin aja ya suaranya begitu ya. Yang penting ilmunya ya Beb. Oke. Padahal nggak ada yang protes, Pau. Kenapa lu, Pau? Gak apa-apa. Sebelum diprotes. Nah, ini bronzer udah nempel, Beb. Gue lanjutin yang sebelahnya, tapi kita langsung aja ke next step. Sebelum bedakan kita kunci semuanya dulu, Beb. Kita mau pakai setting spray. Ini setting spray yang akan gue pakai ya. Ini tuh setting spray termurah yang box di gue, Beb. Soalnya gue nggak begitu cocok sama setting spraynya Dazzle-Me. Jadi ini yang termurahnya yang bagus di gue ini. Kalau Mirea gue belum pernah coba. Ini kita tunggu kering dulu, abis itu kita bedakan ya. Saatnya bedakan. Bedaknya gue mau pakai pixie. Nah, yang itu Beb, pixinya Beb. Dan ternyata bagus sayang. Jadi akan kupakai. Itu halus banget. Nahan minyak juga. Bagus lah pokoknya. Untuk yang under 50.000 terbaik sih ini, kata gue ya. Lu ambil, taruh tangan, ratain dulu biar yang ada di sponsnya itu rata. Baru deh lu timpa tuh, timpukin ke muka lu. Tapi gerakannya ini jangan terlalu dikeplak ya. Jangan ditepok sampai roh Beb. Soalnya tadi kan ada bekas-bekas jerawat yang kita tutupin. Kalau ditepok sampai roh, nanti bawahnya tuh kayak keangkat gitu. Jadi bekas jerawatnya bisa nongol lagi. Nah, kalau bawah mata lu ada yang bekerut apa sih, pecah gitu ya. Itu lu beresin dulu Beb pecahnya sebelum lu bedakin. Pakai spons yang tadi. Cuman ini karena sponsnya bekas bronzer, jadi gue pakai yang bagian yang belum kena bronzer ya. Dibenerin dulu Beb. Terus stay, lihat atas ya, baru lu bedakin. Tuh hasilnya halus banget kan. Mulus dan kayaknya OTW ke warna kulit gue nih, cocok nih. Gue kelarin dulu bedakan ke seluruh wajah. Mau nonton lu? Gak usah lah biar cepet ya. Lalu opsional lu bisa pakai bedak bat. Ngelek. Lalu opsional lu bisa pakai bedak padat Beb. Mau itu tuh cake powder foundation, compact powder, terserah lu, opsional aja. Lebih kenceng sih kalau lu lapis pakai bedak padat, cuman jadi lebih tebel. Ini yang gue pakai ya. Seperti biasa di tap-tap, ingat gak boleh ditekan kalau ada yang lu tutupin di bawah tadi. Kalau ditekan nanti tutupan lu itu nganga lagi. Jadi ini pelan-pelan aja ke seluruh muka.
Selain Pixie ada nggak Pau bedak padat yang bagus lagi? Ada Beb. Ines tuh bagus-bagus Beb. Ines, Sumprit. Itu kalau MUA yang buat makeupan reguleran ya. Reguleran tuh kayak misalkan wisuda gitu. Kalau pakai produk lokal itu biasanya pakainya tuh Ines, bedak padatnya. Jadi lu bisa cobain yang warnanya biru atau yang warnanya abu-abu, silver. Nah, itu dua-duanya bagus Beb. Yang silver tuh lebih waterproof gue kasih tahu, tapi yang lebih murah yang biru. Tapi yang biru juga udah bagus gitu. Tapi Pixie aja udah bagus nih, lihat. Kita warnain pakai blush on. Gue mau pakai si ini biar sekalian kontur dan bla-bla-blanya biar sekalian ini gitu. Jadi gue pakai si bagian blushnya. Kuasnya maaf, kuas gue mahal-mahal. Tapi kalau lu mau kuas yang murah, lu tonton yang di sebelah. Nah di atas tuh ada, itu ngomongin kuas yang murah. Bukan rekomendasi, cuman kayak ya lu kalau mau beli kuas murah tuh udah gue cobain kuas murah tersebut. Dan lu bisa kayak, Oh ini buat ini fungsinya. Oh kuas yang murah tuh rasanya kayak gitu. gitu ya. Lu bisa tonton video yang itu Beb. Ini gue pakai kuasnya Artisan Pro yang F05. Gak usah marah-marah. Katanya nggak punya kuas murah. Lah itu lu bikin video kuas murah. Iya Beb. Tapi nggak tahu di mana. Jauh gitu gue nyimpennya. Jadi yang ada aja ya. Kita fokus produknya. Terus tinggal ditimpa Beb yang tadi itu. Walah weh warnanya. Kalau blush on lu warnanya sangat jedar, lu taruh dulu kanan kiri sambil ngurang-ngurangin. Kalau menurut lu itu yang di kuasnya tidak berkurang, ya udah kuasnya lu seperti biasa. Kurangin aja pakai tisu baru kita blend. Ngeblendnya juga sama Beb, pelan aja. Kalaupun lu mau sapu-sapu begini pelan aja. Kalau misalkan kenceng tekanannya, ya itu tadi, yang tadi itu. Bawahnya bisa kebuka ya. Bawah nih. Anyway maaf ya, kemarin video gue yang kemarin ada upilnya, suka nggak nyadar. Jadi hari ini setelah cuci muka, pas mau mulai make upan gue udah make sure gue nggak berupil Beb. Bersih. Oke, abis itu pakai kontur, pakai highlighter dulu. Soalnya kita mau pakai kuas yang sama. Paletnya Jasmine yang Fly Me to the Moon. Nah, yang itu highlighternya. Kalau misalkan palet eyeshadow lu pakai jadi blush on, lu pakai jadi kontur segala macam. Itu biasanya pigmentasinya lebih jedar gitu, lebih mengagetkan. Pelan-pelan aja ya. Terus tinggal dipakai di sini. Cakep juga tuh highlighter. Oh, hidung belum. Sama sini. Kurang nyala sih yang jidat, biarin ya. Terus kita mau pakai si warna ini untuk kontur. Pakai kuasnya yang kecil Beb. Nah ini kuas murah meriah muntah nih 28.000, isinya 10. Diambil aja, abis itu kita kontur hidung. Tuh warnanya tuh mengagetkan Beb. Fallout coy. Fallout tuh jatuh-jatuh gitu. Habis itu di sini, jadi kayak pelan-pelan banget Beb lu naruhnya. Kalau nggak pelan-pelan kaget warnanya. Habis itu taruh angka 11 di sini. Kita kurangin dulu warnanya pakai tisu, baru kita blend Beb. Ini namanya akal-akalan warga sayangku. Biar walaupun murah hasilnya tetap maksimal. Jadi tetap ada cara khususnya ya, mau nggak mau ya. Lu mah maunya udah mah murah, gampang dipakai. Ya aminin aja, semoga nanti ada brand-brand murah gampang dipakai muncul gitu ya Beb ya. Selama belum ada ya mau nggak mau kita menggunakan akal-akalan warga seperti ini. Tetap ada cara khususnya gitu jadinya. BTW concealernya True to Skin ya Beb, bagus banget, nyapu-nyapu begini tuh kagak keangkat coy. Ini anteng banget gitu. Udah, terus pakai kontur yang sama dan kuas yang sama. Jangan lupa dikurangin dulu. Buat bikin kontur. Ingat, kurang tambahin, lu sesuaikan sendiri. Daripada langsung mengejedar gitu. Beb, anyway ya, gue kan bukan orang kaya juga ya Beb. Dulunya kan gue juga anak broke ya, bukan broken home, bukan. Broke tuh kagak punya uang, gak gablek duit gitu Beb. Nah, waktu kuliah kan gue kan sangat-sangat kekurangan tuh ya. Terus gue juga begini Beb, kalau makeupan, kalau apa-apa itu pakai akal-akalan warga. Kayak eyeshadow dijadiin apa gitu-gitu. Nggak apa-apa banget kalau misal kayak gitu, karena gue tahu banget nggak semua orang itu tuh punya privilege uang. Nah, pesan gue cuman satu Beb, lu kalau misalkan ya maunya yang murah kan nggak apa-apa ya Beb. Tapi ketika ada orang bikin tutorial pakai produknya mahal-mahal gitu ya, nggak perlu marah. Kenapa lu ngomong begitu Pau? Karena gue kan ngebahas produk nggak cuman yang murah ya Beb ya. Nah gue tuh sering banget kayak Yang murah apa? bukan yang murah apa ya, itu mah nggak apa-apa, lebih ke kayak yang murah doang gitu. Tapi tuh kayak marah gitu kalau gue lagi nggak pakai produk yang murah tuh marah gitu. Jangan begitu.
Gue akan tetap share apalagi di YouTube ya. Gue akan share cara make up untuk pemula, pakai bahasa bayi, usahain pakai produk yang murah. Tapi kalau pas gue lagi pakai yang nggak murah, ya lu tinggal contoh caranya aja, cara pakainya. Lu akal-akalin pakai produk yang lu punya. Gak usah marah-marah ya. Semi curhat. Nah ini udah kita warnain lagi, terus kita setting sprayin lagi pakai setting spray yang tadi, beb. Kita lanjut ke mata ya. Saatnya ngalis. Yang murah tuh biasanya gue pakai salsa yang ini kan, beb. Tapi lagi nggak relate sama warna rambut gue yang burgundi ini. Jadi gue ganti Implora. Ini murah juga. Tutupnya udah hilang. Dia tuh kecil kayak gini ujungnya. Nah, terus dipakai enak, minusnya gampang patah. Tapi sebenarnya itu bukan minus, itu tuh sebuah konsekuensi. Jadi pensil-pensil yang mikro, yang kecil banget, itu memang biasanya akan gampang patah kalau dia empuk. Pensil empuk, kecil, gak gampang patah. Apalagi maunya murah tuh. Kurang ajar lu. Yelah. Nih depannya gue gini-giniin seperti biasa, biar berserat ya kan. Baru ke belakang, tinggal digambar bawah dulu. Abis itu atasnya digambar juga, tapi lurusan sama bola mata. Jadi bukan dari depan banget, nanti alis lu ngeblok. Ingat mbak clean make up itu alisnya tidak ngeblok. Warnanya gelap banget tapi ya udahlah. Diisi tapi ngambang-ngambang. Habis itu pakai sikatnya. Ini sikatnya gue belokin sendiri. Tinggal lu gini-giniin. Jadi warnanya biar nggak terlalu kereng gitu. Suruh rapi-rapiin lagi kalau ada bagian yang hilang karena kita sisir. Udah, mari ngono pakai concealer buat ngerapiin bawahnya. Kalau perlu, kalau nggak perlu nggak usah. Gue ngerasa nggak perlu sih. Jadi nggak gue rapiin dulu ya. Gue lanjutin ke sebelahnya. Tada, alis udah kelar. Kita ke bulu mata. Kenapa nggak eyeshadow dulu, Pau? Soalnya lagi-lagi nanti gue ditanyain gimana caranya biar pas melek eyeshadow tetap kelihatan. Nah, pakai bulu mata dulu ya. Gue mau pakai yang murah aja, Milai beb. Ini 20.000 yang A12 ya. Udah kotor soalnya udah dipakai. Lemnya nih. Nah, kalau lem yang murah dan dia bener-bener kencang banget, itu gue belum nemu. Jadi lemnya gue tetap pakai yang agak mahal, tapi ini masih di bawah 100.000. Gue akan pakai lemnya Artisan Pro. Kotor juga, kena lem juga beb. Biasanya lemnya akan gue taruh di tutupnya gitu. Agak sulit ya beb, nggak kelihatan soalnya dari gue. Jatuh. Ya pokoknya gitulah, tulangnya diinyut ke lemnya ya. Kaca nih beb di bawah. Nah, tinggal ditaruh dari bawah. Tep. Dipasin pakai tangan aja. Lagi tep. Tuh, lagi dari bawah. Tep. Kayak gitu. Terus ini ditunggu kering dulu beb. Ditunggu dia nempel dulu ya. Bisa naik-naikin begini pakai pinsetnya, tapi jangan di bagian lemnya. Yang ada bulu matanya nanti nempel ke pinset. Begitu beb. Setelah lem kering, yang ini belum kering, masih lengket-lengket. Gue mau ngerjain yang ini ya beb. Kita mau pakai eyeshadow. Nah, yang tadi gue bilang kita mau pakai eyeshadow yang sama kayak yang tadi. Pakai yang warna ini dulu, warna dasar dulu ya. Pakai jari tengah. Ngablur mulu lu. Ada bulu mata nempel ke sini. Nah, ambil dulu. Abis itu lu melek beb, taruh tangan. Kira-kira eyeshadow lu mau taruh mana? Sambil melek nih, lu lihat kaca depan lu banget. Abis itu lu melek, kira-kira mau sampai sini nih eyeshadownya. Baru lu merem, ini di stempel. Tep gitu. Jadi lu tahu pas melek tuh kelihatan. Gitu, pas melek kelihatan. Nah, ini lu usrak-usrak aja biar warnanya tuh ngeblend. Oke, abis itu kita pakai warna selanjutnya. Yang ini nih. Dari bawah ke atas. Diusrak-usrak aja. Pastiin kalau pas lu melek tuh kelihatan. Kalau belum kelihatan berarti kurang ke atas gitu. Abis itu pakai yang warna gelapnya, pakai kelingking. Kurangin dikit karena ini warnanya mengerikan ya, kenceng banget. Ditaruh di belakang beb. Diusrak-usrak. Kayak jadi transisinya doang gitu dia. Terus tarik ke atas gini. Begitu doang. Sebelum pakai eyeliner, gue mau pakai yang namanya Scott. Kenapa? Karena lipatan mata aku hilang. Jadi gue mau pakai Scott. Ini Scottnya K Beauty. Yang ini, nah soalnya ini kotor sekali mau ngeliatin. Yang ini beb, yang size-nya paling kecil. Gue beli kemarin harga 25.000. Nyari pas diskon aja. Kalaupun mau beli yang unbranded, bisa aja. Yang penting bentuknya kecil gitu kalau gue. Tapi kalau bentuknya tuh sebenarnya masing-masing mata lagi beb. Itu tidak ada teorinya, harus coba-coba beb. Kalau bentuk Scott ya. Gue menemukan bentuk Scott ini tuh cocok sama gue. Jadi gue mau pakai Scott dulu. Yang depan tuh gue pas sama lipatan asli gue. Yang belakang baru agak gue tukikin ke atas. Gak mau nempel lu. Jari aja pakai jari. Yang depan dipasin, yang belakang agak menukik. Dan ini posisinya juga kayak coba-coba juga beb. Gak bisa langsung tahu. Kalau langsung tahu tuh biasanya udah pernah makein ke mata tersebut, nanti bisa tahu. Tuh terlalu menukik belakangnya. Kayak gitu beb.
kayak harus coba-coba gitu. Gue turunin dikit Oke, ini gue udah pakai sekot sebelah sini belum, jadi kayak lebih rapih aja gitu beb, bukan yang jadi Barbie banget, enggak. Gue pakai sekotnya ini unbranded beb, jadinya nggak jadi pakai kayak collection. Kenapa nggak tahu, kok bisa dari tadi tuh susah banget gitu ngepasinnya. Pakai ini langsung pas, jadi gue pakai ini aja ya. Caranya yang kayak gitu, nempelnya coba-coba. Sekotnya yang size apa juga coba-coba beb. Nanti gue taruh ini linknya di deskripsi ya. Terus kita pakai eyeliner di ujungnya aja seperti biasa. Gue pakainya pensil alis salsa yang ini beb. Kenapa bau? Karena lebih gampang aja beb. Gak tahu ya, gue sekarang lebih seneng pakai ini beb daripada eyeliner yang asli. Ini gue tinggal lurusin gitu beb. Nah begitu, jadi eyelinernya kayak ada dan tiada gitu ya beb. Sebelahnya juga bagian bawahnya gue pakai lagi nih. Terus lihat atas, lihat cicak, kacanya di atas. Nah taruh di bawah beb, biar nggak sepi aja sih sebenarnya ya. Pakai kelingking, kalau pakai jempol kegedean. Nah terus di blend pakai jari yang masih bersih. Terus pakai maskara di bulu mata bawah, ini Sisu. Kok tadi bulu mata atasnya nggak dimaskarain? Ya ngapain? Kalau gua tidak gue maskarain karena kan udah pakai bulu mata palsu ya say. Jadi nggak gue maskarain dan nggak gue jepit juga. Tapi jadi-jadi aja gitu. Mempersingkat. Nah ini buat bulu mata bawah. Masalahnya bulu mata bawah gue kagak ada. Jadi lu jangan berekspektasi lebih. Tapi kalau lu punya bakalan cantik banget beb, bulu mata bawahnya dikasih ya. Aduh, bingung. Tak ada duit. Cara berikut adalah kalau nggak punya bulu mata bawah tapi diada-adain, hasilnya begitu kayak titik-titik di kamera beb. Ya udahlah ya, kalau lu punya bulu mata bawah kasih maskara pasti lebih cantik beb. Ini karena bulu mata bawah gue bener gaib banget, yang atas aja gaib ya. Terus kita ke lipen beb, lipennya pakai apa nih? Lipennya gue mau pakai harus yang murah, alias gue menemukan lip balm cakep 20 ribuan. Lu pasti suka karena gue suka. Nah ini tuh Biul beb, yang shades-nya sweet ya. Tadi ini tuh lip balm, cantik banget warnanya, cetek-cetek gini. Nah, ini cakep banget. Tuh, super glossy banget. Tapi ini warnanya agak terlalu terang gitu ya, jadi mau gue tumpuk sama warna nude-nya mereka. Ayo gue ini dulu. Lagi nggak berani pakai lipstick gue beb, karena bibir gue lagi kering banget, super crusty. Nih gue tumpuk pakai Biul lagi, tapi yang warnanya candy. Mereka tuh punya lip balm nude-nya loh. Si yang suka pakai nude tapi maunya lip balm ada nih. Gue tumpuk biar mengurangi warnanya. Salah deh gue, bukan yang ini. Salah ambil yang ini. Pokoknya intinya kalau lu lagi nyari lip balm dan lu nyari yang murah, bagus, lo harus cobain ini web, 20 ribuan web. Nude-nya cakep banget ya. Udah, gue pakai softline dan rapi-rapi dulu ya. Oke, ini dia clean girl makeup look versi Pau. Tapi hati-hati beb, karena kalau lu cocok dengan makeup ini, lu kelihatan kayak lu bisa diikutin orang yang pengen ngutang. Gimana? Suka nggak dengan hasil makeupnya? Kayak auranya tuh aur-auran ya kan? Nggak lucu Pau? Iya. Softline-nya gue taruh di deskripsi ya beb, gue pakai apa. Kayak gini lah pokoknya hasilnya. Kayak orang kaya nggak gue? Kalau lo mau belajar makeup mulai dari nol seperti biasa, ada di akhir video ya. Dan komen juga, bebe pengen dibikinin makeup apa lagi nanti. Jangan lupa like dulu dong, biar gue tahu video gue ada yang nonton. Subscribe juga kalau lo baru di sini. Oke, sampai jumpa Rabu depan.